Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sri Utami dari kelas manajemen 19B. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan bab 7 mengenai menganalisis pasar bisnis. Di sini saya menjelaskan slide yang pertama, yaitu pembelian organisasional. Pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan di mana harus melalui proses ini. Organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk atau jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Di sini selanjutnya ada pasar bisnis. Pasar bisnis itu terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lainnya yang kemudian dijual atau disewakan dan dipasok ke organisasi lain. Di sini juga ada pasar bisnis, ada karakteristik pasar bisnis. Tadi pasar bisnisnya, sekarang karakteristik pasar bisnisnya. Itu yang pertama ada pembeli yang lebih sedikit atau pembelinya lebih banyak itu. Jadi pembeli yang lebih sedikit itu pemasar bisnisnya biasanya mengenai jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan konsumennya. Pembelinya tuh sedikit dibandingkan konsumennya ya. Dan pembelinya lebih besar itu dari beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Jadi pembelinya itu lebih besar, membeli perusahaannya tuh besar, melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri. Di sini juga ada hubungan pemasok pembeli bisnis erat. Karena jumlah pembeli bisnisnya lebih sedikit dan tingkat kepentingannya serta kekuatan pembeli bisnisnya besar, para pemasok sering diharapkan dapat menyesuaikan tawaran mereka dengan kebutuhan masing-masing pembeli bisnisnya. Terus di sini ada pembelian profesional. Jadi barang bisnis dibeli oleh agen atau petugas pembelian yang terlatih, dan persyaratan pembeli organisasi para pembeli profesional yang menghabiskan karir mereka dengan mempelajari cara melakukan pembelian yang lebih baik. Jadi mereka tuh menghabiskan waktunya untuk mempelajari cara melakukan pembelian yang lebih baik. Gimana caranya membeli itu dengan baik gitu. Terus di sini ada pembelian berganda, yaitu penyedia tunggal menyediakan sejumlah paket bagi kebutuhan pembelinya. Dan ada penjualan berganda. Penjualan berganda itu ya pengusaha manufaktur ya, pengusaha manufaktur menjual sistem acara keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan di Sri Utami, yaitu karakteristik pasar bisnis. Selanjutnya permintaan turunan. Permintaan itu mutlak diturunkan dari permintaan akan barang konsumsi. Misalnya, teman saya membeli chip mikroprosesor Intel karena konsumen saya membeli komputer pribadi. Jika permintaan konsumen PC turun, begitu pula permintaan chip komputer juga menurun. Selanjutnya, permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah permintaan koefisien elastisitas permintaannya kurang dari 1. Elastisitas kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, pupuk, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian, permintaan berfluktuasi. Permintaan untuk banyak barang dan jasa bisnis cenderung lebih sering berubah
dan lebih cepat daripada permintaan untuk barang dan jasa konsumsi. Selanjutnya, pembelian terkonsentrasi secara geografis. Kemudian, pembelian langsung. Pembelian langsung merupakan metode pemilihan pembelian barang atau jasa secara langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian. Kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian ini adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Pertama adalah pembelian kembali langsung. Dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Pembelian kembali memodifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak. Pemasok dalam menjadi gugup dan ingin melindungi akunnya. Pemasok luar melihat peluang untuk mengajukan penawaran lebih baik guna mendapatkan bisnis. Tugas baru. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya, bangunan, kantor, sistem keamanan baru. Semakin besar biaya atau resikonya, semakin besar peserta dan semakin besar pengumpulan informasi mereka, dan karena itu semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, sistem pembelian. Agen pembelian berpengaruh besar dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Sedangkan personel departemen lain ini lebih berpengaruh dalam situasi pembelian baru. Personel engineering biasanya mempunyai pengaruh dalam komponen produk, dan agen pembelian berperan dalam pemilihan pemasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningsih. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pusat pembelian. Pusat pembelian yaitu unit mengambil keputusan dari organisasi pembelian atau juga unit yang memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Pusat pembelian mencakup ke semua anggota organisasi yang memainkan 7 peran dalam proses keputusan pembelian, yaitu 1. Pencetus atau initiator. Yang kedua, pengguna atau user, yaitu anggota organisasi pembelian yang benar-benar menggunakan produk atau jasa yang dibeli. 3. Pihak yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang-orang di dalam pusat pembelian, organisasi yang mempengaruhi keputusan pembelian sehingga mereka sering membantu menetapkan informasi. Yang keempat, pengambil keputusan atau decider, itu orang-orang di dalam pusat pembelian organisasi yang mempunyai kekuatan resmi atau tidak resmi. Yang kelima, pemberi persetujuan atau approver. Yang keenam, pembeli atau buyers adalah orang-orang di dalam pusat pembelian organisasi yang melakukan pembelian sesungguhnya. Yang ketujuh, gerbang atau penjaga, yaitu orang-orang di dalam pusat pembelian organisasi yang mengendalikan aliran informasi kepada pihak lain. Pusat pembelian umumnya memang mempunyai 5 atau 6 anggota. Penjual kecil yang berkonsentrasi menjaga influencer kunci, dan sementara penjual besar melakukan penjual multi level yang mendalam. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses pembelian. Proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahap dasar dalam fase pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah yang mempunyai tugas baru mungkin juga kembali dimodifikasikan secara tidak langsung. Contohnya, perusahaan memerlukan produksi atau bahan yang baru, suatu mesin rusak atau kurang.
Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian mungkin di dalam bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi produk, yaitu tahap pertama dalam proses pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknik produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Yang keempat, pencarian pemasok, begitu juga mempunyai tugas baru, mungkin tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Yang kelima, pengumpulan proposal, mungkin tahap proses pembelian di mana pembeli mengundang beberapa pemasok untuk mengumpulkan data proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok dalam proses pembelian bisnis, mungkin pembeli meninjau ulang data proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin adalah tahap proses pembelian bisnis di mana juga pembelian menulis pesanan akhir dengan pemasok dipilih. Kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan. Yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja, yaitu tahap proses pembelian yang mempunyai bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Amelda, saya dari kelas MN19B akan menjelaskan materi tentang hubungan dalam bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok lebih awal, dan menganalisis pembelian. Mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjualan, sehingga mereka tidak sekedar hanya bertransaksi tetapi terlihat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Membangun kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Gagasan pemasaran membangun kepercayaan dan kredibilitas. Perusahaan menyebutkan beberapa dimensi kunci terhadap kepercayaan semacam itu. Pengetahuan yang khusus dan relevan dengan mitra hubungan juga merupakan faktor penting dalam kekuatan ikatan antara perusahaan yang bermitra. Dari riset menemukan bahwa hubungan pembeli-pemasok dibedakan oleh 4 faktor, antara lain ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, dan dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli-pemasok digolongkan menjadi 8 kategori berbeda, yaitu pembelian dan penjualan dasar, pembelian per elemen, transaksi kontraktual, pasokan pelanggan, sistem kerjasama kolaboratif, adaptif di kedua pihak, pelanggan adalah raja. Selanjutnya, resiko dan oportunisme. Oportunisme ialah perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan, kerap terjadi di bisnis to bisnis. Para peneliti telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus kepada pelanggan dan pemasok. Investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi dalam pelatihan khusus perusahaan, peralatan, dan prosedur atau sistem operasi. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini satu hubungan tertentu, informasi, biaya, dan proses yang sensitif mungkin harus dipertukarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Anggun Anggraini, kelas MN19B dari kelompok 5, akan menjelaskan pasar lembaga dan pemerintahan. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang pertama, anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive. Yang kedua, cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Yang keempat, negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Yang kelima, birokrasi regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personal pengadaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.